Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya yang Lydia dengan NIM G002321 dari kelompok SGDA 3. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai sirkulasi darah manusia. Jadi, sirkulasi darah itu dibagi jadi dua macam. Ada sirkulasi saat fetal dan juga sirkulasi orang dewasa. Keduanya ini berbeda untuk skema sirkulasinya. Jadi yang pertama mulai dari sirkulasi darah manusia. Jadi di sini ada skemanya yang lebih singkat. Mulai dari placenta dulu. Jadi dari placenta ini nanti bakal ke vena umbilicalis. Dari vena umbilicalis ini ada dua. Ada yang ke ductus venosus, ada yang ke liver. Nah, kalau misalnya ke liver, dia nanti bakal ke vena cava inferior. Nah, dari ductus venosus nanti juga ke vena cava inferior. Jadi basically dari uh, vena umbilicalis tuh nanti walaupun dia ke ductus venosus atau ke liver, dua-duanya tuh bakal ketemu lagi di vena cava inferior. Terus dari vena cava inferior nanti bakal ke atrium dextrum. Dari atrium dextrum ini nanti bakal ada dua jalur. Ada yang ke ventricle dextrum, ada yang ke foramen ovale. Nah, kalau misalnya dari yang atrium dextrum ke ventricle dextrum. Nah, dari ventricle dextrum ini nanti dia bakal ke truncus pulmonaris. Pulmonaris. Nah, dari truncus pulmonaris nanti bakal ke lungs. Dari lungs ini bakal ke vena pulmonalis. Nah, tadi kan dari yang atrium dextrum itu ada yang ke foramen ovale. Kalau misalnya dia ke foramen ovale, nanti bakal lanjut ke atrium sinistrum. Nah, tadi yang dari ventricle dextrum, itu nanti akhirnya bakal ke vena pulmonalis. Nah, nanti bakal ketemu sama yang dari foramen ovale ini di atrium sinistrum. Nah, nanti dari atrium sinistrum ini bakal ada yang ke ventricle sinistrum, baru ke aorta. Nah, dari yang tembus pulmonalis ini kan, dia itu kan ada yang ke lungs, ada yang ke ductus arteriosus. Jadi kepecah lagi. Nah, dari ductus arteriosus nanti bakal ketemu sama yang dari ventricle kiri itu di aorta. Nah, dari aorta ini bakal ke systemic circulation. Nah, dari systemic circulation ini ada yang ke vena cava inferior sama ada yang ke arteri umbilicalis. Kalau misal kalau misalnya dia ke vena cava inferior, nanti bakal mengulang siklus yang ada di atas ini. Tapi kalau misalnya dia ke arteri umbilicalis, dia bakal ke plasenta. Dari plasenta nanti bakal mengulang semua siklus yang ada di sini. Nah, jadi kan kalau di fetus itu ada tali pusar. Nah, tali pusar itu dia isinya ada satu vena sama ada dua arteri. Vena ini dia untuk menyalurkan oksigen dan makanan dari plasenta. Dari plasenta ini plasenta ke janin. Nah, kalau misalnya yang kedua arterinya itu dia jadi pembuluh darah balik yang menyalurkan darah ke arah plasenta untuk dibersihkan dari sisa metabolisme. Nah, vena dan arteri itu disebut sebagai vena umbilicalis dan arteri arteriol umbilicalis yang dua ini. Nah, nanti setelah melewati dinding abdomen, pembuluh vena umbilicalis ini nanti tuh vena umbilicalis setelah lahir dia tuh bakal jadi ligamentum teres hepatis. Nah, jadi pembuluh vena umbilicalis itu nanti bakal mengarah ke kranial, memintas hepar melalui ductus venosus aranti. Ductus venosus. Ini ductus venosus. Nah, ductus venosus ini kalau misalnya nanti setelah lahir, dia tuh bakal jadi ligamentum venosum aranti. Nah, jadi tadi kan ductus venosus. Itu nanti akibat resistensi aliran yang tinggi di heparfetus, dia bakal bergabung sama vena cava inferior yang masuk ke atrium dextrum. Nah, darah yang masuk ke atrium dextrum ini, dia punya kadar oksigen yang sama kayak di arteri yang kadar oksigennya tinggi yang berasal dari vena umbilicalis. Jadi, walaupun dia tuh kayak bercampur sedikit sama darah dari vena yang kadar oksigennya rendah. Nah, darah dari vena cava inferior itu nanti dia bakal mengalir melalui foramen ovale. Foramen ovale ini kan.
Nah, uh, tambahan juga foramen ovale itu setelah lahir dia bakal jadi fossa ovalis di septum interatriale. Terus jadi lanjut dari yang foramen ovale, nanti itu dia bakal masuk ke atrium cordis sinistrum. Terus selanjutnya nanti dia bakal ngelewatin ventriculus cordis sinistrum yang bakal akhirnya nanti ke aorta dan seluruh tubuh, sistem circulation ke seluruh tubuh. Nah, cara ini darah yang teroksigenasi bakal mengambil jalan paling singkat untuk mencapai organ-organ fetus. Nah, jadi kalau misalnya yang dari vena cava superior itu nanti bakal masuk ke atrium cordis dextrum dan ventriculus cordis dextrum. Nah, nanti kemudian sebagian besar itu bakal dialirin ke aorta melalui suatu saluran yang namanya tuh ductus arteriosus brutali. Nanti dia kalau misalnya lahir dia bakal jadi ligamentum. Namanya sama arteriosus brutali. Terus juga nanti tuh kan karena pulmo di fetus itu belum berkembang, tapi udah ada sebagian kecil yang mengalir ke pulmo darah dengan kadar oksigen rendah dari vena cava superior itu nanti yang bakal bergabung di aorta ascendens dan bercampur sama darah bersih dari vena cava inferior yang kemudian nanti kan dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, balik uh, dan darah balik itu bakal melalui cava arteria arteria hipogasika nanti bakal keluar melalui dinding abdomen yang nanti itu bakal jadi arteri umbilicalis. Yang ini dari umbilicalis. Terus nanti setelah lahir tuh semua pembuluh umbilikalis, baik itu vena maupun arteri, terus juga ductus venosus, dan juga ductus arteriosus itu nanti tuh bakal mengarut. Jadi kalau misalnya bayi lahir itu tuh bakal terjadi perubahan sirkulasi, makanya sirkulasi fetus sama sirkulasi orang dewasa itu berbeda. Yang mana nanti tuh bakal terjadi pengembangan paru dan penyempitan kali besar akibat peningkatan tekanan oksigen pada sirkulasi paru dan vena pulmonalis. Nanti tuh foramen ovale tuh bakal menutup, ini foramen ovale yang ini, itu bakal menutup untuk pertama dan terakhir kalinya. Nanti ductus arteriosus tuh bakal menutup dalam 3 hari dan total pada minggu kedua. Nah, itu untuk sirkulasi darah fetus. Kemudian untuk sirkulasi orang dewasa, ini bisa dilihat untuk skemanya. Jadi untuk sirkulasi darah orang dewasa itu sendiri dibagi jadi ada dua. Ada sirkulasi darah magna, yaitu dia peredaran darah besar, sama sirkulasi darah parva. Kalau parva itu darah kecil. Nah, kalau misalnya yang sirkulasi darah magna, dia itu tuh dari ventriculus cordis sinister, ventriculus, ini dari gambar yang di sini. Di sini tuh bisa dilihat. Jadi kalau misalnya dia peredaran darah besar, itu dari ventriculus cordis sinister, dia bakal ke aorta. Nah, dari aorta ini, dia itu bakal ke arteri muscularis. Terus dari arteri muscularis bakal ke arteriol. Dari arteriol itu bakal ke kapiler. Yang kapiler itu tapi sebagian besar tubuh. Terus nanti dari kapiler itu bakal ke venula, terus ke vena, terus ke vena cava superior and inferior, kecuali sinus coronarius sama venula cordis minima yang nanti dia bakal langsung ke atrium dextrum. Terus nanti terakhir dia bakal ke atrium cordis dextrum. Nah, kalau misalnya yang parva atau yang darah kecil, dia itu mulainya dari ventriculus cordis dexter. Terus nanti dia bakal ke truncus pulmonaris, yang truncus pulmonaris, nanti dia bakal ke arteri arterial pulmonaris, terus dia ke pulmo, terus dia ke venula pulmonalis, terus dia ke atrium cordis sinistrum. Jadi ini buat yang uh, darah kecil nih, bener kayak gini, ini yang besar. Jadi kalau misalnya basically yang kecil itu dia lebih singkat untuk siklusnya. Jadi bisa dilihat uh, nih. Tadi kan dia itu kan mulainya dari ventriculus cordis dexter. Terus kalau misalnya yang besar itu dari ventriculus cordis sinister. Nah, jadi untuk sirkulasi pulmoner yang dia membawa darah kaya akan karbon dioksida dari ventriculus cordis dexter, yang tadi kan mulai dari uh, parva. Nah, nanti itu dia bakal ke pulmo dan mengembalikan darah yang kaya akan oksigen dari pulmo ke atrium cordis sinistrum. Nah, ini kan bisa dilihat gambar ini kalau misalnya secara anterior. Terus ini adalah circulation.
Jadi basically memang berbeda. Jadi kalau tadi kan juga ada sempat dijelasin juga beberapa yang dari fetus. Jadi misalnya kayak vena umbilicalis itu kan nanti kalau misalnya setelah lahir dan masuk ke setelah lahir nanti kan dia bakal jadi ligamentum teres herpes. Jadi ada organ-organ yang dari fetus ke orang dewasa itu berbeda, dia bakal berubah. Selain vena umbilicalis, tadi itu kan juga ada contohnya ductus arteriosus botali. Nanti setelah lahir itu dia bakal jadi ligamentum arteriosum botali. Terus selain itu juga ada tadi kan foramen ovale. Foramen ovale itu nanti setelah lahir dia bakal jadi fossa ovalis pada septum interatrial. Terus ada kelainan kongenital juga yang yaitu tuh berhubungan sama sirkulasi. Jadi yang pertama ini ada PFO atau panjangannya itu adalah patent foramen ovale. Jadi itu keadaan di mana foramen ovale yang harusnya dia itu yang harusnya dia itu harusnya dia itu jadi fossa ovalis, dia itu persisten setelah bayi lahir. Jadi itu dia life duration. Terus ada lagi PDA. Untuk PDA itu adalah paten ductus arteriosus. Jadi dia tuh keadaan di mana si ductus arteriosus ini kan harusnya dia berubah jadi ligamentum kan. Nah, tadi dia peran persisten. Jadi dia terhubung dengan alpha descendens. Jadi harusnya saat fetus normal tuh dia tuh jadi terobliterasi jadi ligamentum arteriosum, tapi di keadaan PDA ini si ductus arteriosusnya itu dia nggak berubah jadi ligamentum arteriosum botali. Nah, jadinya tuh darah masuk ke aorta dari tubuus pulmonalis. Terus ada juga VSD atau ventricular septal defect. Jadi itu dia adalah keadaan di mana ketidaksempurnaan penutupan septum interventrikular, di mana itu jadi terjadi left direction. Terus ada juga ASD. ASD ini dia sama kayak si PSD ventrikular, cuma bedanya nih dia arteri septum interatrialnya yang sempurna. Jadi ASD ini kepanjangannya adalah atrial septal defect. Jadi ketidaksempurnaan penutupan septum interatrial yang dimana terjadinya jantung, mana terjadi yang namanya keadaan jantung bocor. Dia juga terjadinya life fraction. Jadi kelainan kongenital dari yang berhubungan sama sirkulasi kurang lebih ada empat itu. Presentasinya sudah selesai. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.